Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vivi Amalia dengan NIM 207104, kelas 1D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan dari dibuatkannya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA dan juga bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai konsep gerak. Apa itu gerak? Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Jadi suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri dapat didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Lalu ada jenis-jenis gerak benda. Berdasarkan lintasannya, gerak benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gerak lurus, adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, ada gerak parabola, adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Dan yang ketiga, ada gerak melingkar, adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Namun pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Berdasarkan kecepatannya, gerak lurus dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan, atau GLB. Adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya selalu tetap, setiap saat karena tidak mengalami percepatan. Ciri dari GLB adalah kecepatannya tetap, atau V sama dengan tetap. Yang kedua, percepatannya 0 atau A sama dengan 0. Contoh dari GLB adalah orang yang berjalan dalam kecepatan tetap, mobil yang melaju dalam kecepatan tetap, atau kereta api yang melaju dalam kecepatan tetap. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya selalu berubah setiap saat secara konstan. Cirinya yaitu kecepatannya berubah-ubah atau V sama dengan berubah-ubah, kecepatannya tidak sama dengan 0. Jika percepatannya mempunyai nilai negatif, maka dinamakan perlambatan. GLBB juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Berikut ada tabel perbedaan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Rumus dari GLBB dipercepat adalah VT sama dengan FO ditambah A kali T. Sedangkan pada GLBB diperlambat, rumusnya adalah VT sama dengan FO dikurangi A kali T. Lalu pada GLBB dipercepat akan mengalami kenaikan kecepatan karena pengaruh kecepatan tiap sekonnya. Sedangkan pada GLBB diperlambat akan mengalami penurunan kecepatan dikarenakan pengaruh percepatan tiap sekonnya. Pada GLBB dipercepat yang akan terjadi adalah benda akan semakin cepat. Sedangkan pada GLBB diperlambat yang akan terjadi adalah benda akan semakin lambat atau bahkan bisa sampai diam. Contoh dari GLBB dipercepat adalah Ani mengendarai motor dengan kecepatan 100 km per jam. Contoh dari GLBB diperlambat, motor melaju dengan kelajuan 5 meter per sekon. Contoh dari GLBB dipercepat, misalnya air terjun, buah yang jatuh dari pohonnya, lalu ada orang yang mengayuh sepeda di jalan yang menurun. Contoh dari GLBB diperlambat, melempar bola ke atas, orang yang mengayuh sepeda di jalan yang naik, atau di jalan tanjakan, atau air mancur. Nah, berikut ada grafik GLB dan GLBB, kecepatan terhadap waktu. Nah, yang ini adalah grafik GLB, di mana grafiknya itu lurus saja, karena tidak mengalami kecepatan. Kecepatannya itu selalu tetap, tidak berubah-ubah. Lalu yang ini adalah grafik GLBB dipercepat. Grafiknya naik karena mengalami percepatan. Dan ini adalah grafik GLBB diperlambat. Grafiknya menurun karena mengalami perlambatan.
Selanjutnya ada rumus GLB dan GLBB. Rumus dari GLB adalah Pi sama dengan S per T. Atau bisa juga S sama dengan Pi dikali T. Dan ada satu lagi, T sama dengan S per Pi. Nah, di sini adalah rumus GLBB, di mana Pi sama dengan A dikali T. Yang kedua ada IT sama dengan FO ditambah A kali T. Yang ketiga ada S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 A kali T pangkat 2. Dan yang keempat ada VT pangkat 2 sama dengan FO pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, ketiga yang ini merupakan rumus GLBB dipercepat. Kalau GLBB-nya diperlambat, maka kita tinggal mengganti penjumlahan ini menjadi pengurangan. Nah, Pi ini adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak dengan satuan meter, T adalah waktu dengan satuan sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, FO adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, IT sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan saat waktu tertentu dengan satuan meter per sekon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.